Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan semangat, tetap putus asa dimanapun para netizen berada. Topik malam ini adalah cukup menarik bahwa persoalan-persoalan parpol di negeri kita secara demokratis boleh kita berkoalisi dengan siapapun. Ada berita yang mengejutkan, ada Golkar, PAN, dan P3 sudah berkoalisi. Kemudian ada PKS, Nasdem, Demokrat itu akan berkoalisi, dan ada PDIP, Gerindra, dan P3 kalau itu fix berkoalisi. Tetapi menariknya di sini adalah bagi calon-calon kandidat yang terbaik, calon kandidat-kandidat yang banyak pendukungnya tentu tidak punya tiket sama sekali. Dan ini cukup menarik bagi kita bahwa bukan soal siapa menjadi presiden, tetapi di sini adalah siapa yang berkoalisi, begitu kan. Karena apa? Karena presidensial threshold 20% itu ya harus memang berkoalisi, kecuali memang PDIP dengan PDIP dan Partai Gerindra. Dia anggaplah sudah punya tiket. Kalau partai-partai yang lain masih belum punya tiket. Nah, di sini yang menjadi persoalan bahwa seperti Pak Anies, Ganjar itu semakin menipis untuk menjadi presiden karena memang presidensial threshold 20% itu ya jauh begitu, sedangkan dia tidak punya partai. Maka kemudian Ganjar sama Anies itu semakin menipis, walaupun sekarang itu elektabilitasnya sangat tinggi. Dan perlu dicatat bahwa kemarin saya sempat berdiskusi dan melihat berita-berita itu cukup menarik sekali. Dan kasihan sekali bahwa orang-orang yang tidak punya partai apabila presidensial threshold 20% itu sudah bisa dilaksanakan di tahun Pilpres 2024. Kita baca bagaimana berita yang di trending di Twitter ini. Oke, ini ada Partai Golkar, PAN, dan P3 sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu jelang pemilu 2024. Tersisa 6 partai yang belum membentuk koalisi jelang pemilu 2024. Coba kita baca bagaimana beritanya. Menerka 3 koalisi parpol jelang pemilu 2024. Coba baca beritanya ya. Partai Golkar, PAN, dan P3 sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu menjelang pemilu 2024. Tersisa 6 partai yang belum membentuk koalisi menjelang pemilu 2024. Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk sebagai langkah awal menjelang pemilu 2024. Komite dari 3 partai ini juga menandakan adanya keseriusan untuk membangun ide dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. 1. Koalisi Indonesia Bersatu. Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syadili, menjelaskan Koalisi Indonesia Bersatu sudah terbentuk meski pemilu 2004 masih 2 tahun lagi. Pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum P3 Soeharto Mona Arfa menjadi titik awal. Menurut Aceh, ketiga partai itu sudah memiliki pengalaman dalam dinamika politik bangsa dan pemerintahan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan membangun Koalisi Indonesia Bersatu. Berdasarkan lama KPU dari hasil pemilu 2019, Partai Golkar memperoleh 12,5% suara. PAN 6,74% dan P3 4,5%. Jadi total perolehan suara koalisi Indonesia ini 23,4%, melampaui presidensial threshold 20%. Namun siapa capres yang mereka tawarkan? Nah, dan disinilah yang kemudian peran penting
dari Partai Koalisi Bersatu ini adalah dia masih ambigu dalam artian dia masih berkoalisi dan tidak tahu capresnya siapa, calonnya siapa, masih belum ambigu. Nah, disinilah hal yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang demokrasi. Ya, berkoalisi boleh-boleh saja dari awal, masih 2 tahun ya sebenarnya. Presidensial threshold sudah melampaui batas, maksudnya melampaui 20% presidensial threshold, itu sudah nyampe, sudah ada tiket. Tapi yang ingin memegang tiketnya siapa? Jangan-jangan ya Pak Airlangga, boleh saja, karena memang dia ingin juga menjadi calon presiden. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Coba kita baca berita yang lain. Kemudian ada koalisi PDIP, Gerindra, P3. Koalisi selanjutnya yang kemungkinan terbentuk adalah PDIP dan Partai Gerindra, ditambah PDI, PKB. Hubungan PDI dan Partai Gerindra beserta para petingginya diketahui belakangan ini cukup dekat dan harmonis. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan hubungan Gerindra dengan PDIP cukup bagus. Muzani menyebut kondisi hubungan Gerindra PDIP menjadi modal untuk membangun koalisi. Muncul isu Gerindra dan PDIP akan menduetkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Muzani mengaku juga sudah bertanya kepada kader PDIP perihal pasangan Capres-Cawapres di 2024. Menurutnya PDIP juga masih menunggu keputusan. Hubungan PKB dan PDIP juga diketahui cukup dekat. Sejak 2014, PKB bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara itu, belakangan ini PKB juga dikaitkan untuk menduetkan Caimin dan Prabowo Subianto. Mari kita lihat simulasi berdasarkan lama KPU presidensial threshold. Berdasarkan laman KPU, dari hasil pemilu 2019, PDIP memperoleh 19,91% suara, Partai Gerindra 12,51%, dan PKB 9,72%. Dan ini adalah sudah jelas bahwa walaupun Gerindra dengan PDIP itu sudah melampaui presidensial threshold 20%, walaupun PKB tidak mendukung. Tapi nyatanya bahwa PKB juga ingin mencalonkan presiden, Caimin ingin menjadi presiden, Puan juga ingin jadi presiden, Prabowo juga ingin jadi presiden. Lalu kemudian siapa ingin jadi presiden? Ya, saya rasa ini adalah Pak Prabowo yang ingin yang ingin maju menjadi presiden. Tapi ada tapinya. Apakah wakilnya hanya Puan dan Muhaimin? Bisa saja anggotanya seperti Ganjar misalnya, Prabowo dengan Ganjar atau Prabowo dengan Jokowi. Dalam artian bahwa yang saya katakan tadi bahwa Anies, Ganjar, Pak Jokowi itu sudah semakin tipis untuk mendapatkan tiket menjadi calon presiden. Dalam artian bahwa karena presidensial threshold itu sudah diterapkan, maka yang seharusnya ketua-ketua partai yang kemudian menjadi calon presiden. Nah, tidak mungkin dong anggota-anggota, kecuali memang Anies maju, mungkin ya bisa saja sih Ganjar bisa maju begitu kan. Kalau Anies didukung oleh PKS, PAN dan Demokrat, maksud saya PKS, kemudian Demokrat sama partainya Nasdem, itu ya bisa saja hal seperti itu. Tapi siapa yang menjadi capresnya, siapa yang menjadi cawapresnya, itu kan masih belum tentu. Lalu kemudian ini cukup menarik sekali, dan bahkan realitasnya sekarang itu sudah melalui pencitraan banyak. Antara calon-calon sudah mulai kampanye sana sini, sowan ke kiai, sowan ke orang-orang yang berpengaruh. Tentu ini adalah membangun komunikasi politik, membangun suatu di mana presiden ini akan menjadi calon yang kuat.
Kalau Anies sudah sudah banyak dukungannya, Pak Ganjar sudah banyak dukungannya, kemudian ada Pak Prabowo, walaupun PA212 sudah bergeser ke Anies dan tidak mendukung Prabowo ya. Tapi ini sangat lucu bahwa di negeri kita inilah demokrasi kita, inilah demokrasi yang membangun bangsa kita ke masa depan, dan ini adalah salah satu contoh bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang baik secara politisi ya. Perlu diingat bahwa ketika ada 3 calon misalnya, yang susah ini adalah partai-partai yang tidak bisa menjadi pendukung. Walaupun dia menjadi pendukung, tapi dia tidak punya pengaruh. Apalagi partai-partai yang baru ya, seperti banyak partai umat, partai Gelora, partai yang lain, ini hanya menjadi pendukung. Walaupun hanya menjadi pendukung, tapi dia tidak punya pengaruh dalam koalisi partai. Siapa yang menjadi capres, siapa yang tidak, artinya tidak punya kekuatan secara struktural. Tidak punya kekuatan struktural, dia hanya menjadi pendukung, bukan pengusung. Nah, inilah yang kemudian bahwa menariknya adalah menjadi tim istilahnya itu ya ikut-ikutan begitu kan, dalam artian bahwa partai-partai yang baru ini ketika memilih mendukung siapapun itu sudah ya terserah partai baru, tapi kasihan banget begitu loh. Presidensial threshold 20% itu, sedangkan partai yang baru saat ini ya tidak jadi pendukung saja begitu kan. Artinya dampak dari satu dukungan ini adalah setidaknya lah menteri lah begitu kan, kalau dia mendukung. Tapi nyatanya kalau dia tidak begitu kuat di struktural partai koalisi, itu tidak mungkin dia akan dipilih menjadi menteri begitu kan. Artinya bagaimana koalisi-koalisi partai ini adalah semakin banyak. Contoh adalah PDIP, Gerindra, PKB misalnya. Maka kalau bisa dia akan mengambil partai-partai yang punya peran penting, punya kekuatan besar. Misal contoh seperti PKB. PKB itu adalah banyak. Walaupun pendukungnya sekarang itu mulai banyak yang mendeklarasikan Caimin menjadi presiden, tapi walaupun kekuatan PKB hanya mengandalkan PBNU yang jelas-jelas sekarang ini adalah ada miskomunikasi, ada semacam publik sudah melihat bahwa PBNU sudah jelas adalah independen dan tidak mau ada politik identitas yang masuk di dalamnya, ingin independen begitu tanpa halnya itu. Tapi ini tidak bisa begitu kan, karena suara PKB, suara PBNU, suara NU adalah suara PKB, dan suara PKB adalah untuk HNU, dan ini perlu diingat. Nah, salah satu contoh misalnya begitu banyak dari komentar-komentar dari para netizen. Coba ini banyak ini. Coba kita dengarkan bagaimana koalisi dari partai Golkar, PAN, dan P3 untuk melanjutkan pembangunan. Nah, bersatu adalah beringin, surya alam, dan baitullah. Jadi kalau pohon beringin harus disinari oleh matahari. Dan dia akan menjadi hijau, dan kalau sudah tumbuh, kita sama-sama membangun dan melanjutkan, mendapatkan ridho Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Pas. Ya, terima kasih ya. Untuk melanjutkan pembangunan. Itu tadi cuplikan dari Partai Golkar, PAN, dan P3 membentuk Koalisi Indonesia Bersatu untuk pemilu 2024. Dan pengamat dari CIESA menilai namanya mirip kabinet SBY. Ya, bisa saja sama Demokrat bisa menentukan inilah. Bisa, siapa tahu kemarin itu juga Demokrat AHY juga mesra ya dengan Pak Airlangga, belum tentu juga. Ini juga
ada koalisi Indonesia Bersatu dibentuk oleh para ketum dan partai Golkar, P3 dan PAN menjelang pemilu 2024. PKB masih menimbang untuk bergabung. Nah, ini masih ambigu ya, PKB itu arahnya kemana? Soalnya PKB ini adalah, sedangkan Caimin sudah dideklarasikan menjadi calon presiden begitu. Kalau PKB ingin gabung ke partai ya yang tidak punya dalam artian masih presidensial threshold 20%, tidak nyampe hal seperti itu, tidak nyampe segitu ya. Jadi saya rasa bahwa masih ambigu ya. Bisa saja Muhaimin tidak bisa menjadi calon presiden karena sudah ditentukan ini. Kalau ingin menjadi kalau ingin Muhaimin ingin menjadi calon presiden, itu harus gabung dengan Pak Airlangga. Itu bisa. Karena apa? Karena yang dibutuhkan oleh partai koalisi bersatu ini adalah dia suara-suara NU, sedangkan Indonesia itu mayoritas adalah suara-suara NU kan. Maka perlu untuk mendukung itu. Tapi kenyataannya adalah PKB dengan PDIP itu sangat mesra sekali. Sangat sangat erat hubungannya dengan PDIP. Kalau dia berkoalisi itu saya rasa sangat bagus. Tapi dia berkoalisi dengan PKS, maka dia justru tidak bisa, karena AHY juga ingin menjadi presiden kecuali AHY ngalah. Nah, itu bisa menjadi presiden. Bisakah bentuk poros ketiga, keempat? Tidak bisa. Soalnya itu sudah bergabung. Soalnya kan yang lain itu tidak punya tidak punya presidensial threshold itu. Jadi susah ya sekarang itu partai-partai yang baru, partai-partai yang masih membangun bagaimana citra seorang partai bisa menduduki posisi setidaknya 20%, itu sangat susah sekali begitu kan. Kecuali memang ada trust, kepercayaan dari masyarakat, itu sangat bisa sekali. Kemudian berita ini sangat menarik bahwa padahal ini sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun tapi bisa berkoalisi hari ini. Ini sudah jelas. Ini tinggal berkampanye. Coba kita bacakan dari Pak Soeharto ini. Karena sebagai bangsa yang besar, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa sukacita melaksanakan pemilu dengan baik. Dan juga nama koalisi Golkar, PAN, P3 Koalisi Indonesia Bersatu. Partai Golkar dan PAN sepakat untuk menjadi koalisi pada pemilu 2024. Mereka pun menamakan sebagai koalisi Indonesia Bersatu. Makin banyak sekali. Fahri Hamzah tiba-tiba minta koalisi Indonesia Bersatu dihentikan. Gak tahu bagaimana komentarnya ini. Ya, yaitu partai baru netes, baru atur-atur partai senior. Nggak perlu atur-atur ranah keluarga orang. Ya, iya sebenarnya seperti partai Gelora, ya dia hanya menjadi partai pendukung. Walaupun dia menjadi partai pendukung, tapi tidak begitu signifikan untuk menjadi satu partai pengusung yang struktural, begitu kan. Ini pertemuannya sangat mesra sekali, sangat luar biasa sekali. Ini tapi masih siapa yang menjadi capresnya ini masih tanda tanya. Ada juga partai Partai Demokrat. Gak tahu kemana ini Partai Demokrat. Tapi nyatanya ini sangat sama Anies. Kalau sama Anies ya sama-sama kuat. Bisa jadi Anies dan Prabowo paling kuat. Juga banyak ini. Komentar-komentarnya sangat banyak, sangat luar biasa sekali. Sudah jelas ini sangat bersatu, sangat romantis saya kira harus seperti itu. Tapi masih belum ada. PKS, Nasdem dan Demokrat masih belum semesra ini. Walaupun Partai Nasdem sudah ada nama yang harus kita dukung, tapi nggak tahu. Jangan-jangan bukan Anies atau Pak Ganjar. Nggak tahu. Ini cukup menarik. Wow, mesra sekali. Bersatu. Ini bersatu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan berita malam ini.
tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik setiap harinya. Salam inspirasi bagi netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan semangat, tetap putus asa. Itu adalah jargon para netizen. Sukses selalu.